Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan pertama di tahun sidang 2024-2025 menyetujui Iva Rosita menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU masa jabatan 2022 hingga 2027. Pengesahan pergantian antar waktu ini merupakan tindak lanjut dari penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI. Rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 menyetujui Iva Rosita menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU masa jabatan 2022 hingga 2027. Posisinya menggantikan Hasyim Asyari yang diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengesahan pergantian antar waktu ini merupakan tindak lanjut dari penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI. Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan melalui rapat intern pergantian antar waktu anggota KPU RI Hasyim Asyari dengan Iva Rosita. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, hasil paripurna ini akan diteruskan ke Presiden untuk dilakukan pelantikan. Pergantian antar waktu anggota komisi atau komisioner KPU RI. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Saudara Hasyim Asyari itu sudah diberhentikan dan kemudian harus dicari penggantinya. Nah, kita sudah lakukan proses itu secara internal beberapa minggu yang lalu dan hari ini diagendakan kemudian ditetapkan. Nah, tadi sudah disetujui, alhamdulillah nanti tinggal keputusan paripurna ini nanti akan dikirimkan ke Presiden untuk dijadwalkan melakukan pelantikan terhadap Saudara Iva Rosita itu tadi. Adapun pergantian antar waktu anggota KPU dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu berbunyi, jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya. Urutan itu berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh DPR. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendesak BUMN yang bergerak di sektor energi untuk mematuhi konsep Environmental, Social, and Governance atau ESG. Dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menegaskan grup Mind ID perlu menjalankan konsep ESG untuk mengatasi persoalan polusi udara, air, dan tanah. Komisi 7 DPR RI mendesak BUMN yang bergerak di sektor energi untuk mematuhi konsep Environmental, Social, dan Governance atau ESG. Khususnya untuk BUMN yang tergabung dalam grup Mind ID. Konsep ESG merupakan wujud dukungan terhadap program pertambangan yang berkelanjutan serta hilirisasi. Tren global sektor pertambangan mineral dan batu bara saat ini mengedepankan prinsip ESG sebagai pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, grup Mind ID perlu menjalankan konsep ESG untuk mengatasi persoalan polusi udara, air, dan tanah. Ya, memang sekarang ESG itu merupakan prinsip-prinsip penting yang menentukan apakah pertambangan kita itu produknya dan hasilnya itu bisa diterima di dunia internasional. Juga merupakan bentuk penilaian dunia internasional terhadap praktek pertambangan kita. Nah, jadi ESG itu merupakan prinsip-prinsip yang penting dan perlu kita laksanakan. Terutama karena ESG itu menyangkut pertambangan yang berkesinambungan berkelanjutan. Nah, ini sangat penting karena kita menjaga kaedah tata kelola lingkungan, terutama lingkungan udara yang berpotensi terpolusi, sungai, air, termasuk juga tanah. Nah, oleh karena itu, kita berharap bahwa seluruh aspek dan sektor pertambangan kita, terutama pelaku usahanya, itu menaati kaedah-kaedah ESG. Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, Edi menyoroti pemaparan PT Timah yang belum merencanakan penerapan prinsip ESG dalam industri pertambangannya. Edi berharap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan ratifikasi Paris Agreement diimplementasikan dengan baik, sehingga Indonesia dapat menjadi percontohan program pertambangan berkelanjutan. Dari Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Kegiatan Parlemen Remaja atau Parja tahun 2024 resmi dibuka. Parlemen Remaja merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mendiseminasikan dan membumikan nilai-nilai dasar demokrasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan kehadiran generasi muda yang cerdas dan berkarakter kuat penting sebagai fondasi calon pemimpin masa depan. Kegiatan Parlemen Remaja atau Parja tahun 2024 resmi dibuka. Parlemen Remaja kali ini mengusung tema generasi cerdas, pendidikan berkualitas, mewujudkan Indonesia Emas. Tema itu sesuai dengan muatan materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Parlemen Remaja merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mendiseminasikan dan membumikan nilai-nilai dasar demokrasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Tak hanya edukasi mengenai tugas dan fungsi DPR RI, peserta juga akan mendapat pengalaman real dalam menyusun undang-undang. Sebanyak 137 peserta dari sekolah menengah atas mengikuti Parlemen Remaja tahun 2024. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, kehadiran generasi muda yang cerdas dan berkarakter kuat penting sebagai pondasi calon pemimpin masa depan. Sekali lagi dengan materi yang ada, saya optimis mereka ini ke depan akan juga menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan mengisi lini-lini yang nanti membanggakannya. Sangat yakin saya ke depan mereka ini akan ada yang jadi wali kota, bupati, gubernur, menteri. Hal senada diungkapkan Deputi Administrasi Sekjen DPR RI Sumaryandono. Ia berharap kegiatan Parja dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan jaringan dalam menggapai cita-cita. Selain hadir mempelajari apa yang menjadi tugas dan fungsi dari parlemen, tentunya adalah membangun jaringan gitu ya. Dengan adanya jaringan cukup luas dan nanti akan tentunya menyebar ke seluruh Indonesia, ini akan bisa membuat suatu kekuatan tersendiri lah, terutama buat adik-adik nanti ke depan gitu ya. Mereka perlu dukungan satu sama lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Anggun dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 DPR RI dan menyambut anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Fun Ride and Run terbuka untuk umum dengan harapan Parlemen Indonesia ke depan semakin maju, terbuka, dan tetap mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, DPR RI mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar DPR terus bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan lebih optimal menuju pergantian periode jabatan. Selain itu, kegiatan Fun Ride yang diadakan hari Minggu lalu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berolahraga untuk kesehatan. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 DPR RI dan menyambut anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Fun Ride and Run, mengajak masyarakat umum berpartisipasi. Kegiatan ini menyimpan harapan agar Parlemen Indonesia ke depan semakin maju, terbuka, dan tetap mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Dalam acara ini, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma menilai antusiasme peserta sangat tinggi. Ia mengatakan gelaran olahraga bersama di lingkungan parlemen penting diadakan secara rutin. Karena di tengah beban kerja yang berat dan padat, pikiran yang jernih dan badan yang sehat sangat dibutuhkan. Ya, ini kan kegiatan menyambut ulang tahun ke-79 DPR RI. Tujuannya adalah ya bergembira, happy, fun, ride and run, gitu. Mengendarai dan lari. Maka ini tiada lain adalah bagian daripada menjadikan parlemen sehat, bersih dan mandiri. Itu tujuannya, dan menyambut anggota Dewan baru, ada harapan baru, Indonesia maju. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, melalui acara ini, DPR RI mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar DPR terus bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Sudah melakukan verifikasi dengan KPU, nanti ya, dari 580 ada 266 yang baru. Artinya sekitar setengahnya anggota baru. Tentu kita memberikan doa, memberikan harapan bagi anggota baru dan anggota yang lama dengan semangat yang didoakan oleh masyarakat Indonesia. Ke depan DPR akan terus berkiprah memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 pada November mendatang akan ada di 41 daerah yang diikuti oleh kota kosong. Dan Pilkada tahun 2024 ini akan menjadi pilkada dengan jumlah kota kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait bagaimana nantinya jika kota kosong menang dalam pilkada. Dan hari ini telah berlangsung rapat konsultasi antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas regulasi terkait kota kosong tersebut. Dan untuk selengkapnya bersama rekan kami Hendra dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pendaftaran calon kepala daerah telah ditutup pada tanggal 29 Agustus lalu.
Nah, dari data itu terdapat 41 daerah yang hanya didaftarkan oleh satu pasangan calon. Ini artinya 41 daerah ini nantinya akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, lantas sampai sejauh mana dari sisi regulasi jika nantinya kotak kosong ini ternyata menang terhadap calon tunggal ini, tentu ini menjadi pembahasan menarik pemirsa, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Arianta dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Pak, terkait dengan fenomena kotak kosong ini Pak, bagaimana nanti ke depan regulasi-regulasi yang perlu diambil dari Komisi 2, terutama menyikapi kotak kosong jika nanti ternyata menang dalam pilkada ini Pak? Baik, pasca putusan MK kemarin itu sebenarnya sudah memberikan satu ruang kepada ruang kepada masyarakat untuk bagaimana bisa mudah ikut kontestasi. Tetapi di beberapa daerah saya melihat kenyataan animo masyarakat untuk menjadi pimpinan daerah itu minim. Kemudian juga ada beberapa daerah, keminiman itu bukan karena unsur masyarakat yang ingin, tapi prinsipnya yang lain, bahwa saat ini saya melihat minat masyarakat untuk menjadi pejabat publik ini kurang begitu berminat. Ini satu kondisi yang menurut saya bagus, karena seperti kita tahu sebenarnya penghasilan kalau bupati itu berapa, wali kota berapa, gubernur berapa, itu kan tidak seberapa. Inilah yang ke depan barangkali kawan-kawan NGO, kemudian kawan-kawan media, untuk bagaimana agar di dalam semua proses penyelenggaraan negara khususnya yang berkaitan dengan pengisian pejabat-pejabat publik ini di awal betul agar jangan sampai terjadi money politik. Seperti yang saat ini kerusakan negara ini karena apa? Biaya yang digunakan untuk menjadi pejabat publik itu tidak masuk akal. Jadi orang melihat seperti menjadi anggota DPR, termasuk DPR RI. Kan seperti kalau orang melihat itu seperti hebat, tapi kenyataan yang saya rasakan, yang menurut saya kalau kita ingin bagaimana hidup itu lebih sejahtera, menjadi pengusaha. Jadi kalau orientasinya terjun di menjadi pejabat publik hanya persoalan untung rugi, pasti ruginya. Jadi sekali lagi saya ingin bagaimana ke depan yang berkaitan dengan praktek-praktek curang yang berkaitan dengan politik uang ini benar-benar kita lawan secara bersama-sama. Pak, ini kan ada regulasi Pak. Nah, dari sisi regulasi ternyata memang belum ada aturan yang secara khusus menjelaskan jika nantinya kotak kosong ini menang dalam pilkada Pak. Komisi 2 mendorong apa Pak terkait dengan hal ini? Kalau sudah melalui satu proses-proses yang sesuai dengan aturan, kemudian kotak kosong menang, ya diulang lagi. Nah kalau aturan belum ada, nanti DPR bersama pemerintah tentu berkewajiban untuk bagaimana memberikan satu ruang. Atau kalau menurut saya, ketika satu proses-proses demokrasi itu sudah dilakukan, apapun hasilnya, barangkali termasuk kotak kosong yang menang, tetap harus dilakukan pelantikan terhadap satu calon yang sudah mengikuti kontestasi itu. Jadi jangan sampai satu proses-proses politik karena faktor-faktor yang di situ menurut saya subjektif, kemudian setelah kotak kosong menang itu yang memperoleh itu tidak dilakukan pelantikan. Jadi saya kira ini tidak adil dan akan membuat banyak anggaran. Baik Bapak, atas waktunya terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Arianta, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR akan terus memonitoring jalannya proses pilkada yang sesaat lagi akan berlangsung, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 mendukung adanya pelaksanaan pilkada ulang terhadap daerah-daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong. Ini dimaksudkan agar nantinya proses kepemimpinan di daerah itu bisa berjalan dengan efektif, maksimal, dan tidak lagi sia-sia. Dan tadi disampaikan juga Bapak Arianta menyampaikan agar partai politik bisa secara optimal menjalankan fungsinya untuk melahirkan leader atau calon kepala daerah atau calon pemimpin daerah, dan juga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pentingnya partai politik di Indonesia.
Nah pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari ruang rapat Komisi 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, TVR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar TVR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Kecuali Melo, ayo, KP Melo. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu aturan pembagian kontrasepsi di sekolah dapat ditafsirkan melegalkan seks bebas. Mirsa, di sini beberapa media online menyebutkan bahwa peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4E aturan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja telah membuat masyarakat resah. Terkait hal ini, Komisi 9 DPR RI menilai peraturan tersebut berbahaya dan dapat ditafsirkan negatif bahwa pemerintah dianggap melegalkan perilaku seks bebas. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan keberatannya terhadap peraturan tersebut pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, terutama dengan adanya rilis BKKBN yang menyatakan bahwa 60% anak remaja Indonesia usia 14 hingga 17 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Komisi 9 DPR RI minta Kementerian Kesehatan untuk segera menurunkan peraturan penjelasannya agar tidak disalahgunakan dan tidak ada lagi penafsiran negatif terhadap pasal 103 ayat 4E tersebut. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu perencanaan anggaran pendidikan harus segera dievaluasi. Evaluasi perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air. Mirsa, sebagaimana diketahui dalam diskusi yang dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala, Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asidiki, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, yaitu Amich Al-Humami, serta Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia Suharti,
terungkap bahwa selama ini amanat Undang-Undang alokasi 20% APBN untuk sektor pendidikan belum dilaksanakan dengan baik dan tidak tepat sasaran. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI, Lestari Murdijat, menilai upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan sampai di tingkat terbawah, sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Mirsa, sebagaimana diketahui, praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran kerap ditemukan di berbagai daerah. Baik Mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini, yaitu aturan pembagian kontrasepsi di sekolah dapat ditafsirkan melegalkan seks bebas, dan juga perencanaan anggaran pendidikan harus segera dievaluasi. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 mendatang Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan